Kristen ini. Semuanya. Guru Daju penyembah makhluk kuburan ya kayak gini coba. Penyembah makhluk kuburan begini modelnya diskusi. Dia ingin menipu. Dia ingin kemudian menemukan celah di Islam, tapi tidak bisa. Gak bisa kamu dapat celah di Islam, itu gak bisa. Ini manusia tanpa anus ngapain di sini? Mau diskusi baru kabur gitu. Diajak diskusi di Superboy membahas Yesus dengan versus Allah, nggak mau. Maunya dia bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Dia percaya diri dengan Tuhannya sendiri. Nah, inilah Kristen. Nyamar Yahudi. Selamat pagi. Tuhannya Yahudi. Ya pagi. Gimana Suma? Saya tunggu-tunggu kabarnya di Superboy ini gimana? Lah saya sudah mengiyakan. Temanya kasih pilihan. Sabar saya dulu. bilang, tidak tuh temanya Tuhanmu Yesus dan Tuhanku Allah. Berani enggak? Oke, yang dengar ya. Tuhannya Yahudi. Dengar ya. Waktu ya, kita diskusi pertama itu kau yang menentukan tema. Sekarang mana ada saya menentukan tema? Sabar, kau yang menentukan tema. Kalau kan Pak Bom yang nge-WA, gimana Pak Bom ribut terus Kamu diam yang dulu. menentukan tema. Kamu ingin menjebak saya dengan tulah. Kamu yang bawa tema itu. Udah, kamu lupa kalau yang kita Jangan bahas ya. itu adalah terkait dengan kitab suci. Jangan kitab suci mute. orang Yahudi. Gua nggak bakal nge-mute lu kalau lu diem ya. Gitu. Kalau lu nggak bisa tertib. Tapi kamu memaksakan kehendakmu lari ke tulah, nggak nyambung. Begitu Bom. Sekarang kamu nantang lagi membahas tentang Tuhan. Saya iakan, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Berani nggak? Tentang Tuhan. Aku bilang oke. Layar Tuhannya orang Kristen. Kamu sudah Saya bentar dulu, kau Bro. tidak punya Saya hak ngomong menggunakan dulu. kitabnya. Emangnya saya nggak boleh ngomong di sini? Kau tidak punya hak. Kau tidak punya hak Teman-teman mereka takut saya ngomong. Ya udah ngomong dulu. Dasar manusia tanpa anus. Surga tempat kebahagiaan. Surga tempat kenikmatan gitu. Surga tempatnya berkumpul orang-orang yang kita cintai. Kita berkumpul kembali dengan keluarga. Nah yang ingin kita tahu di Kristen bagaimana? Pagi. Apakah di Kristen di surganya nanti mereka bertemu dengan anak-anak yang mereka cintai? Kalau bertemu, ada nggak dalilnya? Tolong ditunjukkan, silakan. Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Ya, Bang Dregen, silakan Bang Dregen. Saya mau tanya dulu Bang, kenikmatan yang dimaksud tadi berupa seperti apa dah? Ya, kenikmatan itu, kebahagiaan itu berupa kumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan mereka. Itu kebahagiaan Bang. Bersama dengan orang. Bukan kenikmatan. Bersama dengan, iya. Kenikmatan itu nikmat itu, hidup nikmat itu. Kenikmatan itu Bang. Kenikmatan itu Bung. Apa Bung? Bukan. Ya itu kenikmatan, itu nikmat itu bahagia. Iya. Apakah ada orang yang bisa bahagia kalau tidak nikmat hidupnya? Semua kebahagiaan itu adalah kenikmatan. Nikmat hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita bisa merasakan kemudian hal-hal yang mampu membahagiakan kita. Kalau orang yang berpikir nikmat itu selalu melulu ke seks, ya itu Kristen pasti. Itu pasti Kristen tuh. Kalau berbicara nikmat pasti seks. Oke. Nah, itu Kristen. Oke, Bang. Itu dapat kepastikan itu. Berarti Anda jadi sudah terjawab. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Bahasa Kristen semua ya? Anda kan saya ngerti karena saya lebih paham Bible daripada saudara Kristen. Oke, tunjukkan dalilnya Bang. Saya kebetulan saya ahli Bible. Saya ahlinya Bible.
Oke. Dalil apa yang ingin Anda Ayatnya di minta? mana? Dalil Biar apa? biar saya belajar gitu loh. Ayat tentang apa? Yang Anda berkata tadi Ayat tentang apa? tentang seks yang Anda katakan tadi. Apa itu? Tentang Loh, seks di yang Kristen itu memang ada aturan. Di Kristen itu memang ada aturan. Contoh misalnya, ketika Halo, saya Bos. berbicara tentang apa yang Bos saya uraikan tadi barusan, sabar. mengatakan, Anda Ya. tadi mengatakan di dalam Kristen yang ada bagian di surga, kan begitu klaim narasinya tadi kan begitu kan? Loh, Halo? kalian di surga nanti itu kawin mawin. Kerja kalian itu kawin mawin di surga. Kalian akan menjadi mempelai wanitanya Tuhan kalian. Itu yang Kalian itu jadi dogma itu. kalian itu mempelai wanitanya. Itu Anda itu tidak. Nah, itu agama Anda kalian harus bohong kita. berarti. Abang Juma Bukan yang nggak paham, bukan nggak paham. Bukan nggak paham. Itu fakta. Coba Anda baca. Coba Anda baca Apanya? kemudian di dalam Iya. kitab Galatia. Saya sudah mengerti. Kalau Anda kalau Anda baca di Anda tadi kitab mengatakan. Galatia 3, Saudara. Coba. Ya, coba Hei. apa tadi? Di dalam Galatia 3 nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada Mana hamba datanya? atau Datanya orang mana? merdeka, Datanya mana? tidak ada laki-laki, Datanya tidak tolong- ada laki-laki tolong atau datanya, perempuan. data. karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bang Juma, dengar saya Bang Juma. Iya, Ini dari apa yang harus saya dengarkan? ini buka Ya. di Apa? Bibel Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, itu Jika tidak itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Bukan ucapan Yesus untuk Kristen. Anda salah. Ini Kristen. Bang Juma. Itu ucapan Apa? Yesus untuk Bani Israel. Itu dengar ucapan dulu. Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tentu aku Jangan mengatakan kegeeran kepadamu, ente. sebab aku pergi ke Ya, situ. kamu di untuk situ. menyediakan tempat bagimu. Ya, kamu Dan di situ apabila siapa? Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan Bagimu. membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Kamu. di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu di situ Itu siapa? darinya. Kamu di Itu darinya. kamu di situ siapa? Iya, saya hafal itu dalil. Udah. Pertanyaan Udah, saya, Bu. kamu di situ siapa? Makanya bicara sendiri itu dia, yang- teman-teman. Itu aja, Bang Juma nggak Bicara paham. sendiri dia, teman-teman. Jangan terlalu fokus. Saya Bang bertanya, Juma, sama Yesus. Alkitab. Boleh nggak bicara dua arah kita? Boleh nggak kita diskusi? Jangan bicara sendiri kayak orang gila. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, Saya Bang. bertanya samamu. Kata Juma, kamu, Juma. sabar. Yang satu diam dulu. Juma sebentar. Kata Juma. kamu di situ siapa? Itu Yesus ucapkan kata itu untuk siapa? Turunkan aja dulu satu. Host, kalau misalnya orang ini tidak mau tertib. Jangan Satu aja dulu. Biar biar kita operasi otaknya dulu satu. Satu-satu kita operasi otaknya. Yesus ketika berkata kamu di situ, itu Yesus berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? orang Kristen. Pengikut Kristus. Bengkok. Bengkok otakmu. Kristus. Bengkok. Ay, masolang generasi. Yesus ketika berbicara seperti itu, pakai akalmu, saudaraku ya. Ketika Yesus berbicara seperti itu, Yesus berbicara kepada muridnya orang Yahudi. Dengar dulu sekali lagi. Bukan orang Yohanes Kristen. 14 Orang Kristen ayat 2. itu, orang Kristen itu, saudara, bisa nggak kita bicara itu nyambung? Demikian. Boleh nggak sedikit agak nyambung? Biarpun otakmu itu udah rusak karena akibat agamamu, nyambung dong. Saya bertanya kepada saudara, dengan jujur tolong Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kata kamu di situ, Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel Yahudi atau berbicara kepada pengikut Paulus, yaitu orang Kristen? Yang jujur. Maksudnya gimana? Pengikut Paulus satu. Kita ini pengikut Kristus kita. Bingung. Pengikut. Iya, Kristus yang datang kepada Paulus. Beda dong. Beda. Sekarang pertanyaan saya ulang. Yesus pada saat itu berbicara kepada orang Yahudi kah? Atau berbicara kepada orang Kristen? Yesus, Silakan. Yesus ini
karena membawa agama Kristen. Yang membawa agama Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus di situ berbicara kepada siapa pada saat itu? Ayo, jujur. Ayo. Sakit kalian kan, sakit. Kalian gak paham Bible. Hah? Kalian gak paham. Yesus bicara kepada siapa? Pengikutnya. Iya, pengikutnya di situ orang Yahudi atau orang Kristen? Cuma Iya, pertanyaan saya. orang Israel. Hah? Orang Israel kan, bukan orang. Masolang generasi, masolang. Iya. Makanya makanya kita ini Yesus domba-dombanya yang hilang. Makanya lagi pencarian kita. Domba nih, serigalanya berdomba. Cuma Ya, yang digelari domba itu Kita Bani ini Yakub. Ente domba-dombanya. bukan Bani Yakub, menggelari diri kalian domba. Berarti kalian serigala. Bani Terjawab Yakub sudah kita. kalian ini. iya, Bani kami Yakub. inilah domba-dombanya. Kalau ada orang dengar. Di dalam kitab Wahyu 3 dikatakan, saudara, di dalam kitab Wahyu 3 entah nomor 9 itu dikatakan begini. Kalau ada orang non-Yahudi mengaku Yahudi, mengaku Bani Yakub, dia adalah jemaat iblis. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Dari mana dalilnya dapat cerita kayak gitu? Coba kamu baca. Oh, Baca makanya ini, Wahyu 3 nomor 9. Coba. Kurang banyak. Makanya Coba banyak kamu dulu baca. tidur. Banyak tidur Bang Juma. Coba kau baca Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9 coba kau baca. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Masalah Makanya, generasi. Jadi kalian ini Jangan terlalu banyak memelintir ayat-ayat Alkitab kalau Bang Juma nggak ngerti artinya. Wahyu 3 nomor 9 itu loh. Wahyu 3 nomor 9 jelas sekali Dari mengatakan mana begitu. itu? Jemaat iblis itu, silakan kamu baca. Berani tidak kau Bang baca? Juma itu Berani nggak kau baca Wahyu 3 nomor 9? Itu nggak pas. Berani tidak kamu baca Wahyu 3 nomor 9? Berani nggak? Berani. Tunggu Berani biar saya baca. Ya coba. Ya silakan. Yang lain di bawah siap-siap tepuk tangan ya. Baca, kerasin. 1, 2, 3, baca. Wahyu 3 ayat 9. Baca dong. Nomor 3, iya. Silakan. Aku mengirimkan kepada kalian orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi, padahal bukan, mereka berdusta. Mereka adalah umat iblis. Aku akan membuat mereka tersungkur pada kaki kalian dan melakukan orang-orang yang berkuasa. Ini nyambungnya kemana? Orang-orang yang bukan Yahudi tetapi mengaku Yahudi, mereka adalah jemaat iblis. Udah kamu baca dalilnya itu. Itu konon ucapan Yesus di situ. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, melainkan mereka adalah berdusta yang akan kuserahkan kepadamu. Jadi menurut Wahyu 3 nomor 9, orang Kristen itu jemaat setan. Mending kau nonton film Roti dan di tanggal 24 Juli. Karena ada cuma nonton saking. Aduh, lihatlah beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak.
melainkan mereka adalah pendusta atau berdusta. Nah, kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 27-29, Paulus di situ mengajarkan bahwa Kristen sebagai Yahudi rohani dan anak Abraham rohani. Berarti kan Kristen ini adalah jemaat setan. Maaf ya, itu dalilnya. Itu dalil, bukan saya ngarang-ngarang. Kalau merasa tersakiti dengan dalil itu, bisa kok dirubah lagi nanti tahun depan. Coba kamu baca Galatia 2 nomor 27-29. Berani nggak kau baca? Apa yang dikatakan pendiri agamamu di situ? Kalian yang bukan orang Yahudi menjadi Yahudi rohani. Kok bisa? Gimana ceritanya Yahudi rohani itu? Hah? Inilah yang diterangkan di dalam kitabnya kamu sendiri, bahwa kamu adalah apa? Kamu adalah jemaat iblis. Topiknya aja, ini topiknya apa? Ya itu jemaat iblis. Jangan saya bacakan lagi deh. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, dalam mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ayo, kamu keturunan Abraham dan berhak menerima janji dari Theos, dari Tuhan. Sedangkan di dalam Wahyu, Yesus konon diceritakan berkata dalam data nomor 9-nya, lihatlah beberapa jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ini yang dimaksud kalian. Kalian ini adalah jemaat iblis yang datang kepada Kristus, tersungkur di bawah kaki Kristus. Kalian jemaat iblis. Kembali ke topik lah, Lanjut kesana kesini lama. Dari kesana kesini dong. Buat topik lah, topiknya apa diri kita berbincang. Jemaat iblis. Siapakah jemaat iblis itu? Gimana? Makin larut ya, makin gila kalau Yang dimaksud jemaat iblis adalah non-Yahudi ngaku Yahudi. Sekarang siapa yang ngaku Yahudi? Islam atau Kristen? intinya kami nggak merasa itu Bang Juma. Ya terserah lu. Dari terlalu merasa yang jelas kamu kena di situ kawan. Saya ulang lagi, siapa yang mengaku pengikut Yahudi atau ngaku orang Yahudi rohani, Islam atau Kristen? Apa? Abang ngomongnya apa? Lu cuma ngomong apa? Itu semua itu yang abang mau ngomongkan itu lampu yang ngomongmu. Dalilnya kurang lagi. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang Yahudi, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Maksudnya di sini Yesus akan menyuruh orang-orang non-Yahudi yang mengaku Yahudi sebagai pemohon ini tersungkur di hadapan setan. Jadi mereka menyembah setan. Yesus menyerahkan kalian ini untuk menyembah kepada setan. Makanya kau disebut jemaat setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah generasi. Jadi siapa yang mengaku Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen. Nah gitu. Jadi jemaat setannya siapa? Jemaat iblisnya siapa? Kami nggak merasa kami jemaat setan. Saya ulang lagi, siapa jemaat setannya, jemaat iblisnya, sedangkan Anda sudah mengakui yang mengaku Yahudi adalah Kristen. Nah, kata Yesus, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis,
yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Di mana Yesus mengatakan itu? Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 itu kan cerita dari Wahyu, bukan Yesus. Masolan generasi teman-teman, masolan. Inilah yang Al-Quran ceritakan. Mereka ingin menipu Allah, mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Inilah akibat makar kalian. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar, ingin melakukan penipuan, tetapi apa kata Al-Quran? Sesungguhnya Allah membalas kejahatan mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya membalas kejahatan. Itu Al-Quran saya. Makanya saya sebagai muslim mengatakan sendiri, kita memang gangguan teman-teman, sabar ya. Di tab-tab layar teman-teman ya, di tab-tab layar di share ulang, di posting ulang ya teman-teman ya. Jangan lupa lokalnya diklik, ayo digas. Kayaknya belum ada gangguan lagi di sinyalnya nih. Bang Jumanya lagi habis paket, tolong isikan paketnya itu. Paketnya banyak, udah diisi 10 juta. Coba sinyalnya di daerah itu lagi Itulah kalau terlalu apa orang dicek ya, bulannya di bawah lah ngomong kayak gitu paketnya habis. Jangan kasar bang, santai. Bisa nggak ngomongnya itu jangan kasar, kita santai, kita saling menunjukkan ajaran kita, bisa nggak bang? Bisa, siap. Nggak mau terima habis paket. Ya. jaringan saya lapis wifi di sini tapi nggak bisa. Nah, siapa yang mengaku sebagai Yahudi tapi bukan Yahudi? Iya, ini HP hotspot semua ini ada 3, tapi nggak tembus. Memang jaringan kayaknya di kota ini agak tidak bersahabat dengan HP saya. Jadi ini, siapa yang mengaku jemaat Yahudi tetapi ternyata mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah jemaat iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen bangku. Nah, Kristen. Berarti jemaat iblisnya adalah Kami ini Kristen pengikut Kristus kan. ya tadi dikatakan yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Nah, Anda sudah mengakui bahwa Anda adalah orang Yahudi. Yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Berarti Anda sudah mengakui Anda adalah jemaat iblis, kan gitu. Karena abang kan bilang Islam atau Kristen, ya Kristen. Ya udah pengikut Kristus kan. Nah, berarti jemaat iblisnya adalah Bukan Nah, jemaat. sekarang jemaat iblisnya siapa? Lah, yang bukan Yahudi ngaku Yahudi, yang bukan pengikut mengaku. Isi dulu paketmu bang kalau ngomong kan. Kurang ajar. Paket kebanyak dulu. Iya udah 100 MB lagi tuh bang, 100 MB lagi nggak cukup lagi tuh bang. Ngoceh bentar lagi itu udah habis itu. Tidak mungkin pelihara nada. Masalahnya Masalah generasi. bisa aku nanya bang, Kenapa ya ini? Padahal kita udah ketinggian loh padahal. coba naik ke genteng bang, pasti bagus jaringannya itu. Udah di atas genteng ini.
Saudara di kota mana? Siapa bang? Kamu? Aku di Medan aku bang. Oh, bagus jaringan memang kalau di Medan. Iya. Tapi aku cuman ngomong-ngomong kayak gitu aja nih. Kurang kalau soal tentang Alkitab aku kurang paham juga aku bang. Tapi paling tidak kamu jujur loh. Jarang lo dapet Kristen yang jujur mengakui kalau dirinya adalah jemaat iblis. Lucu kau bang. Makin lama makin lucu kau bang. Ya, tadi kau ngaku. Gimana dong? Makin lama Bang Juma makin lucu aja ya. Itu dalilnya karena ada tadi barusan. Aku bacakan sama abang, kan abang yang ngomong itu. Iya, dalilnya mengatakan jemaat iblis adalah yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Nah, siapa yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Anda bilang Kristen. Berarti jemaat iblisnya adalah Ya intinya kan abang yang ngomong kayak gitu ya. Kalau abang ngomong kayak gitu ya terserah abang. Kalau saya enggak merasa saya bang. Nah, itu dalilnya ada. Ya terserah abang. Kalau ada dalilnya abang itu ya terserah abang. Intinya itu aku nggak merasa itu. Iya, paling tidak kamu sudah tahu ternyata Kristen yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu adalah jemaat iblis berdasarkan Bible, kan gitu. Karena Ya kan? imanku kuat, aku pengikut Kristus setia. Nah, jadi imanku kuat, gak bisa tergoyangkan. Kalau Kristus anak Maria kan penganut Taurat. Hah? Kalau sampai ke situ nggak tahu. Kalau Kristus anak Maria kan penganut Taurat dia. Kalau itu sampai situ nggak tahu, belum tahu juga aku bang. Nah, sedangkan Kristus yang mengajarkan untuk menjadi Kristen itu adalah makhluk yang keluar dari kuburan, itu beda. Makhluk yang keluar dari kuburan nggak ada. Loh, Udah aku baca pada dari hari Kejadian sampai ke Ulangan, Bilangan sampai Perjanjian Lama Baru nggak ada yang keluar dari kuburan. yang bangkit pada hari ketiga itu bangkit dari kuburan atau gimana? Hah? Bangkit dari kuburan? Iya, nah itu tahu, itu kau tahu. Iya, bangkit dari kuburan, bukannya lewat dari kuburan, keluar, bukannya keluar. Iya. Itu makanya aku bilang kau itu penyembah makhluk kuburan. Enggak lah. Orang yang masuk. Kan Yesus orang kami yang kan keluar dari kubur kau sembah. Kan Yesus Iya, kami kan bangkit dari? Hah? Bangkit dari mana? Dari kematian. Iya, berarti keluar dari kubur atau bukan? Yesus kami bangkit dari kematian. Ya, kematiannya itu keluar dari kubur atau tidak? Yesus kami bangkit dari kuburan. Nah, berarti kamu penyembah makhluk kuburan, kan gitu? Enggak lah, kan dia kan udah di surga. Kan bapak kami kan udah di surga. Iya, tapi sebelumnya keluar dari kubur. Bapak kami udah di surga. Dikatakan di dalam Dalam mana? Galatia 14. Lalap. Sorry. Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan dari kubur untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Berarti kau penyembah makhluk kuburan. Lah bebe. Aduh. Itu kalau disampaikan begitu marah. Enggak pernah aku marah. Iya, enggak, yang lain ku bilang, Bang Suma ini penghujat. Padahal kan faktanya yang gitu. Enggak ada penghujat, enggak ada. Intinya kami itu pegang teguh
ayat-ayat Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau takut akan Tuhan, maka tidak boleh Tuhan itu dikatakan mati dibunuh manusia. Betul? Mana ada? Emang Tuhan kami nggak ada dibunuh dengan manusia? Ya dibunuh sama tentara Romawi. Kan itu kan cuma disiksa, bukan dibunuh. Beda bang, dibunuh sama disiksa. Aduh bang. Mati ya. Jadi Yesus ini tidak mati, Kristus pun tidak mati. Kristus pun tidak mati. Makanya apa perkataan Yesus di kayu salib terakhir? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Eli ya itu dibunuh kan? Enggak malah dibunuh. Enggak. Jadi nggak mati. Enggak mati. Berarti nggak nebus dosa. Aduh. Kan nggak udah mati ditebus ternyata dosa. Yesus, teman-teman. Kan udah ditebus dosa kami. Teman-teman, ternyata Yesus tidak mati di atas tiang salib. Cuman piknik aja di tiang salib dia, Yesus ini. Nggak mati kan? Cuman tidur aja kali. Tidur. Makanya lawan. Tidur ayam. Makanya Bang Juma, cuman satunya saranku sama Bang Juma, lawanlah Edis TV debat. Malah dompa lah. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup Abang Juma kan? Tidak ada orang yang bisa berdiskusi dengan orang gila. Berarti kan Abang Juma yang ada. sanggup. Kenapa kan bisanya secara santai? Tidak ada orang bisa menghadapi orang gila, nggak ada. Jadi kan kita kan biar tahu mana yang pas diskusinya, mana yang enggak, mana yang dogma, mana yang enggak. Oke. Sekarang gini, menurut kamu Edis itu bisa baca Quran? Edis bisa baca Quran, Edis? Udah selama 3 bulan ku ikutin Abang Edis TV itu, ya kalau saya lihat itu ya bisa. Kayak udah dipahami. Kena tipu sampean. Edis itu tidak bisa baca Quran. Kan kalau baca enggak, tapi kan dalil-dalilnya kan ada semua dianya. Loh, dasar untuk paham sebuah buku itu harus bisa baca. Gimana sih? Bisa ndak orang memahami sebuah buku tanpa bisa baca isinya? Makanya dulu Bang, buktikan dulu. Enggak, aku tanya dulu. Kan udah aku bilang tidak ada orang gila yang bisa hadapi tidak ada orang bisa berdiskusi dengan orang gila. Itu namanya bodoh. Diskusi dengan orang gila itu bodoh namanya. Kamu mau nggak diskusi dengan orang gila? Aku tanya dulu kau. Ya enggak lah. Mau nggak? Ya makanya. Habis itu kau suruh saya diskusi dengan orang gila. Bagaimana saya ceritanya? Ente ini lucu. Jadi kok Abang Edis kok bisa paham dia tentang kayak gitu semua? Nah, sekarang saya minta kamu jangan ikut-ikutan gila. Kutanya dulu, apakah kau ikut gila atau tidak? Kutanya dulu, bisa tidak seorang yang tidak bisa membaca buku matematika menjelaskan matematika? Bisa nggak? Bisa menjelaskan buku matematika, tapi bisa matematika. Nah, sementara dia tetapi bisa ndak seseorang itu menjelaskan sebuah buku sementara dia tidak tahu baca isi buku itu? Bisa nggak dia jelaskan? Ya nggak bisa lah kan, harus dipelajarin dulu. Nah, itu pintar. Edis tidak bisa, dia membacanya aja nggak bisa. Kan tapi kan dia kan 13 tahun dia belajar. Nah, itulah aku bilang, bagaimana ceritanya kamu bisa ditipu
mengaku 13 tahun dia belajar Quran, tapi dia tidak bisa baca. Gimana coba? Bisa enggak? Ada orang mengatakan saya bisa menguraikan isi komputer tersebut, tetapi dia nggak bisa membedakan mana mouse, mana keyboard, mana CPU-nya dan seterusnya. Habis itu dia ngaku, saya ini ahli komputer. Dan Anda percaya, berarti Anda ikut gila. Kayak gini bang, contohnya ini ada adik saya yang umuran 5 tahun, tapi mempergunakan HP, taunya dia nonton YouTube. Oh beda HP. Ini Al-Quran bro. Ini Al-Quran bro, bukan HP. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Iya. Beda. Kalau adikmu itu terkait dengan HP, Edis juga bisa. Adikmu bisa buka bisa lihat Facebook, bisa lihat video. Edis juga begitu. Dia bisa buka Al-Quran, dia bisa tahu ini surah ini surah ini. Bisa. Tapi dia tidak tahu isi kandungannya. Coba adikmu tanya, apa kandungan HP? Ya, intinya kan dia kan Bisa. nonton. Tak bisa. Intinya kan adikku kan bisa nonton Pikachu. Nah, sama Edis itu. Intinya Edis kan bisa ngaku-ngaku bisa baca Quran. Dibukanya Quran itu kemudian. Tapi isi dalamnya tahu nggak? Nggak tahu isi dalamnya. Terus kita mau disuruh. Kalau dia itu, tapi gini loh, Bang. Tapi kan kalau kalau ku ikutin dia kan, kalau sering live dia ku tonton. Tapi masuk akal semua gitu. Kadang kok masuk akal gitu. Contoh ya. Contoh kasih satu. Ketika dia membahas Al-Quran yang masuk akalmu itu yang mana? Coba. Kalau di situ nggak materinya nyampe, apa? Nggak nyampe aku ke situ bang. Iya tadi katanya dia masuk akalmu gimana sih? Di situ hanya di situ hanya bisa menipu orang bodoh. Kalau orang pintar tidak akan ada pernah bisa ditipu. Sekarang begini, bagaimana mungkin kami umat Islam mau percaya kepada orang yang buta Quran? Bang Jum, kalau Edis TV bahas yang kayak gitu, dia bisa, semua bisa dia. Tapi kalau Bang Juma ngomong ke Bibel, kadang kebanyakan nggak masuk akal yang abang bilang. Contoh tadi Wahyu 3 nomor 9. Lalap Wahyu terus. Jemaat iblis itu adalah itu cuman contoh. Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis itu adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Dalilnya ada. Ya kalian lah itu. Siapa lagi? Bang Jum, jangan sering minum kawa-kawa, makanya jadi jemaat iblis. Abang bilang sayanya. Ya iyalah, jemaat iblis itu yang bukan Yahudi ngaku Yahudi berdasarkan dalil Bible kan gitu. Kalau jemaat iblis itu salibnya itu yang ke bawah. Ya sama aja, orang Yahudi katanya, tapi bukan orang Yahudi. Nah itulah jemaat iblis. Anda orang Yahudi nggak? Orang Yahudi aku bang. Nah itu kamu mengaku orang Yahudi. Sekarang Yakub itu kan memiliki 12 anak. Kamu dari keturunan mana? Kamu dari suku mana? Suku mana? Kita ini dari suku Israel. Kalau kita buat siklus dari zaman dulu. Aku ini kan orang Batak. Aku ini orang Batak. Dari mana? Cucunya Yakub orang Batak. Aku orang Batak. Tapi kalau kita buat turunan silsilahnya itu nggak nyampe gitu. Nyampe dari mana ke mana Batak nyampe ke anak Yakub? Coba. Dari mana coba? Ada silsilah. Ini jemaat iblis. Ini jemaat iblis ini. Itulah yang disebut tadi. Anak Yakub. Ada rupanya cucunya Yakub di situ Morang. Batak rohani Burunda. Apa? Batak rohani. Batak rohani.
Gimana ceritanya? Gimana ceritanya orang Panjang orang itu ini ceritanya. Batak? Panjang itu. Nah, coba ceritanya. kau sebut silsilahnya gimana? Jadi kalau ku ceritakan itu Sebutlah panjang, coba. panjang itu loh Bang Jo. Sedikit aja. Silsilahnya di mana? Datang ketemunya itu di mana? Coba. Nggak nyampe akal Bang. Yakub. Nggak nyampe akal. Kemudian cuman berbicara silsilah pun Yakub. Setelah Yakub siapa nama kakekmu? Panjang itu. Ninggolan. Setelah Ninggolan siapa? Perlindungan. Setelah Perlindungan? Perningotan. Perningotan. Setelah Perningotan? Perluasan. Perluasan. Setelah perluasan? Penyempitan. Pergeblokan. Yang terakhir. Aduh, parah ini, parah. Itu ya kesimpulannya itu ya saudara ya, bahwa Iya. berdasarkan dalil Wahyu 3 nomor 9 ternyata Kristen yang mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Sepakat ya? Oke Bang Juma. Oke. betul. Mudah-mudahan Oke. panjang umurmu Bang Juma, sehat kau selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bah? Jemaat iblisnya lagi berkhotbah. Aduh. Jemaat iblisnya ujung-ujungnya mendoktrin. Bagaimana ceritanya Kristus bisa jadi Tuhan? Yahudi pesek, Tuhan Yahudi lagi. pesek. Aduh, gimana ini teman-teman? Ternyata saudara-saudara kita ini jemaat iblis. Ya, terus Sar. Selamat pagi, bro. Terus Sar, selamat pagi. Terus Sar. Udah nggak ada. Oh, kirain masih ada. Oh, sinyal. Ya, Dul. Selamat pagi. Dul. Coba. Duh. Wah, banyak yang minta naik. Wih, Biasanya kalau bersin itu ya story. Selamat pagi story. hampir saya Story, ketiduran. selamat pagi. Kang, hampir saya ketiduran di bangunan. Oh, Tadi malam juga lucu kan ya. Tadi malam atau kapan itu ya? Masalah apa itu? Lu ketambunan Oh. Roh Kudus, Ibu Tuhan, apa istri Tuhan? Itulah Tuhan Kristen Ibu. ya, itulah Kristen yang sebenarnya. Wah. Iya betul. Mereka yang lainnya ini cuma pura-pura nyamar-nyamar Yahudi kan, nyamar-nyamar Islam gitu. Ya. Kalau lu gak punya jati diri, berani dia. Lebih Ya, bagus Maria. ya kan Bang Andi? Ya pastinya dia minum air cucian luga, cucian kaki si luga, minum itu. Viral loh itu. Lu gak besar sekali kepalanya ketawa. Wah, betul katanya, betul. Diangkat sama Banjuma, semakin naik dia. Dan memang sejatinya Kristen harusnya begitu. Ya. Ikuti lugat Tambunan. tapi ada lagi yang lebih parah, Gurunda, ada yang mengaku Tuhan. Pak Denny itu mengaku Tuhan dia. Beh, Iya, Weh. Pak Denny mengaku Tuhan. Andra salah beneraun. Dilantik langsung sama Yesus katanya. Yesus, Benar, Pak. serius mengaku Tuhan. Beh. Ada juga
Setiap sering berkomunikasi dengan Yesus. Masih. Ibu siapa itu? Ibu kemarin itu? Kang, siapa namanya ibu itu, Kang? Apa? Sering berkomunikasi dengan Yesus. Ya, lupa saya namanya. Dalam mimpi dia ketemu Yesus, dia bersujud di kaki Yesus. Terus Yesus berkata, aku angkat kau jadi anakku. Jadi dia mengaku anaknya Yesus. Makin parah mereka ini. Manrasen. Kono. Menderita nih. Baru nih Yesus ya. Ya itu baru. Laban Raulu. Lagi peolo. Garambang. Ini tidur. Iya kan kasih. Ada banyak yang aneh-aneh. Sejak nggak ada Banyu banyak yang aneh-aneh. Leluasa mereka ya. Iya. Leluasa. Mumpung Bang Suma jarang live katanya. Ayo naik semua model-model yang lain. Oten-oten yang model lain naik. Kalau saya Guru kan Nda, besok jadi OTW Guru Nda. Belum kayaknya Kang. Ke Pekan. Belum ya? Belum kayaknya. Rencana mau ketemu wali kota di sini. Mantap. Kalau jadi. Dibikin videonya Guru Nda. Tadi ketemu dengan teman-teman. Insya Allah. Ketemu dengan teman-teman yang ada di Duma ini. sayang itu kalau nggak ketemu adek Roy itu. Luar biasa. Udah Ya telepon sudah kah? janjian kan dah. Oh udah janjian. Tadi WA. Iya. Kasih tahu Kiranti bilang titipanku tuh baju sama dia. Oh iya. Siap. Anu kah? Baju dari Polda kah? Iya. Cici. Mau jadi gadungan itu kau. Di Skribo. Seragam? Jatan ras. Sekalian aja baju PDH. Jangan enggak lah. Saya kan di atas dari segala. Oh, baju PDH nanti Bang Andi sambil bawa peluit. Gadungan serigala nyamar domba. Kan saya Bukan kan murid ngaku murid. saya kan udah selesai masa balik lagi jadi anak-anak. Iya tahu. Udah pensiun dia. Iya. Masa dinas udah lewat ya. Udah lewat. Kalau bos kayak yang di situ calon nomor 1 dia ada. Serang mudah-mudahan. Masa sih? Iya saya dengar. Informasi dari mana? Dengar dari ADC-nya. Hah? Iya, udah doakan untuk kalau sholat kita doa. Boy. Lagi viral dia itu, lagi viral dia. Dia jadi calon 01. Contoh percontohan Polda seluruh Indonesia dia. Kemarin diundang beberapa televisi. Masya Allah. TV nasional yang undang beberapa dia. Oh. Masya Allah. Semoga doa kita Amin. dikabulkan. Beliau bisa jadi 01 kan ya. Betul. Kalau sampai beliau jadi 01, saya usulkan Pak Bom jadi polwan. Kok polwan? Kan laki-laki Pak Bom Guru Nda. Kan Iya, disuruh daftar aja. Disuruh aja daftar. Iya. Lu cerita kalau Nggak mungkin juga diluluskan. Yang penting dia daftar dulu. Iya daftar dulu. Dandanin dulu pakai gincu. Masuk lagi Pak. Dikasih mir semua mukanya kayak badut. Nggak usah lolos, disuruh aja berbaris gitu loh sama cewek-cewek perempuan berbaris. Baru dia disuruh pakai kutang juga, jangan pakai baju. Kelihatan pusarnya kan?
Baru berbaris, pakai celana bola, pakai tang, baru sepatu futsal. Nah, Baru bawa kunci Inggris, baru bawa kunci dongkrak. ya, kunci dongkrak tangan kiri cangkul ke tangan kanan. Kata pelatih, orang gila mana ini? Suruh daftar polwan, baris berbaris, baru suruh latihan renang, apa ikut tes renang juga. Baru dia bilang, baru suruh berenang. baru dia bilang begini, sejak Banyumas jarang datang ke Komalku, sepi tidak ada koin. Kalau Banyumas datang banjir koin. Ini Gurunda nih. Ya, dia ketawa ya. Jangan. Enggak apa-apa, bukan di foto doang. Allahu Akbar. Dia japri saya, dibilang saya penakut gara-gara kemarin itu kan. Dia ke Komalnya Dalbo, saya datang hantam rahangnya, marah dia sampai dijapri dia ngamuk-ngamuk. Aduh, bom. Karena dia buka Komal, nggak ada lagi pengunjungnya, paling 2-3 orang gitu. Nyanyi lah dia, kayak orang gila. Masih ada tahu, masih tembus 300. Apa kalau 300? Pingin sekali saya datang di Komalnya. Dia punya juga channel YouTube mati, gak ada nonton. Channel YouTube-nya mati, gak ada nonton. Masa? Iyalah. Oh ya? Iya, siapa yang nonton? Oh, kasihan. Kemarin dia sempat menghujat si Edis, ngejelek-jelekin si Edis kemarin dia. Gara-gara Edis kabur penontonnya. Iya. Penonton sama donaturnya kabur ke Edis semua. Lari ke Edis semua. Oh, kodong. Jadi dia tidak dapat donatur. Kalau Edis live kan semua lari ke situ penontonnya. Ngamuk-ngamuk dia. Apa kau itu? Apa ini? Nah, itu jelek-jelekin lah. Kayak topi merah. Ngapain nonton Banyumas? Mana nonton saya? Kayak gitulah si topi merah. Manusia munafik itu. Iya, manusia menarasiar. Ini Lengloy ini Muslim apa Kristen? Lengloy. Ayo, Lengloy. Lengloy. Jadi rencana di Jakarta tanggal 78 ya. Tanggal 78. Tanggal antara 7 atau 8. Kelihatannya kena. Iya. Dan saya berkabar nanti berkabar. Iya Pak. Kalau bisa jangan cari tempat terlalu macet belah, susah. Apa ada atau sudah ada Mi? Paling di Casablanca. Paling area situ kan. Daerah situ lagi. Iya. Cari apartemen yang agak mahal toh. Iya betul. Situ banyak hotelnya itu. Kali-kali. Di situ mau Nggak apa-apa bang. Di situ mau gabung-gabung sama Nana. Cari di situ. BK-nya Haji. Iya. 1 bulan dia tuh. Dia jalan kaki ke 1 bulan kan. Iya. Kemarin dia WA Kak. Katanya mau datang Om. Tapi kan belum ada Pak Arif. Kodong. Nanti bisa main-main. Gitu. Saya bilang awas. Iya, iya, saya bilang awas kok. Terpengaruh kok di situ, ku datangi kok. Tidak Ji Om.
mendengar di dia itu kodong. Mendengar jadi ya. Itu anak kita. Iya. Tidak ada mika pasien ini mau dilas kepalanya. Tidak ada nih kayaknya. Banyak yang minta naik. Sia-sia tapi itu nggak tahu alat las Muslim di bawah. apa Kristen. Suruh naik tapi suruh nyanyi. Suruh hafal Pancasila dulu. Ya, coba. disapa satu-satu Bang Andi. Tapi versi bahasa Bugis kan dah. Iya coba. Yang baru naik silakan berbicara. Suruh bahasa Pancasila tapi pakai bahasa daerah coba. Enggak berurutan. Misalnya 3, 1, 5. Nah gitu. Bush, ada Tuhan yang masuk koma lah. Masya Allah. Dolang. Mana engkau? Tuh baru rusak. Astagfirullahaladzim. Memang betul kata Bang Handi ya. Banyak orang sakit sejak saya jarang main. Ya enggak ada kira. Bebas dia berbuat. ada yang mengaku Tuhan, ada. Weh, setan dari mana? Hei, yang mau bicara silakan, yang baru naik bicara kok. Weh, Kenapa ada Tuhan mengorok? Tuhan model apa ini? Anak durhaka. Tuhan makan nasi goreng tuh. Aduh, bahaya ini si Tuhan. Waduh, lagi berenang dia kayaknya malam. Ya Tuhan. Aduh. Hantu. Ya Sam, selamat pagi Sam. Kepencet bang. Ini kepencet. Sorry bang. Gak apa-apa ya Sam, santai aja. Ya Tuhan. Aduh, namanya ini banget. Siregar ini, Pak Siregar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Tuhan ya bang, lari bang? Ngorok Dia, Tuhan tidur. Tuhan tidur di komal. Oke bang, aku 5 aja bang ya. Ya Randy. Selamat pagi Randy. Halo Randy. Kayaknya udah pada tidur mereka ini dari tadi minta naik. Tapi di setiap komal udah 2 hari ini sepi terus Gurunda. Hotelnya udah pada tobat kali. Tobat ya. Ya. Yang mudah-mudahan aja lah. 583. Waduh. Halo Bang Zuma, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang. Iya lu. Ya. Aku mau nanya Bang, apakah di Al-Quran ada Abang Muslim apa Kristen Bang? Abang Muslim apa Kristen? Oh, saya Kristen Bang. Waalaikum. Ya, silakan.
Gini Bang Juma, boleh belajar kan? Ya, boleh. Gini Bang, apakah ada di Al-Quran tentang penciptaan alam semesta Bang? Ayatnya Bang. Ada. Coba tunjukkan Bang. Soalnya dari, kalau aku bilang nanti, Apa itu, Bang? ajarinlah Bang lah dulu. Ya, apa yang Anda ingin tahu dalam Al-Quran? Tentang penciptaan alam semesta Bang. Tentunya bumi. Apa ada di Al-Quran Bang? Ada. Pencipta langit dan bumi menjelaskan tentang bagaimana menciptakan. Ya coba tunjukkan Bang. Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Lalu dikatakan Allah menyempurnakan ciptaannya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Lalu kemudian Allah menciptakan terjadinya siang dan malam. Wa ghatasha lailaha wa akhrajaha duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan kemudian alam semesta ini dihamparkan oleh Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu kemudian Allah memancarkan air dan juga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa al-jibala arsaha. Dan gunung-gunung kemudian dipancangkan dengan kuat oleh Allah. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Dan kesemuanya ini untuk kesenangan makhluk manusia dan untuk hewan-hewan ternak. Itu. Lalu kemudian setelah itu Allah menjelaskan faiza ja'atit tammatul kubra. Di akhir kehidupan yang telah diciptakan ini, Allah mendatangkan malapetaka besar berupa hari kiamat. Seperti itu. Ada apanya Bang? Tahap-tahapnya Bang. Contohnya seperti ini gitu Bang. Pertama langit dan bumi gitu Bang. Kalau ini kalau di dalam Bible itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Iya Bang, makanya kenapa? Karena bertolak belakang dengan sains. Ya. Iya, makanya saya baca di Bible kok beda sama akal sehat saya, kok bertolak belakang. Seakan saya bingung. Makanya saya tanya Bang Juma, apakah di Quran ada tentang itu juga yang masuk akal? Ini yang saya tanya sama Bang Juma. Ya. Kalau di Al-Quran tadi jelas itu Bang, yang saya jelaskan itu ada dalilnya Bang? Tidak Ya, Al-Quran surah An-Nasiyat itu jelas itu. Al-Quran surah An-Nasiyat dari ayat 27 sampai ayat 34 itu membahas tentang proses penciptaan alam semesta yang bertalian kemudian dengan sains. Itu dalam perspektif Al-Quran. Contohnya Jadi, Bang, ya. Halo Bang. Dalam kitab. Iya, halo. Dalam Alkitab kami kan Bible itu diciptakan dalam kitab Kejadian. Ya kan Bang? Iya. Kitab Kejadian, langit dan bumi diciptakan pada hari penciptaan akan gitu Bang. Iya. Sedangkan bintang berarti termasuk matahari kan, gitu kan Bang? Matahari kan bintang. Iya, kan, betul. Bang? Bintang diciptakan. Iya, bagian daripada langit lainnya diciptakan pada hari keempat. Mana bisa mungkin bumi tercipta tidak ada pusat tata surya kita. Matahari. Bintang. Iya. Kan gitu Bang. Betul. Terus sampai ya tidak mungkin yang kesalahan fatalnya itu ketika dikatakan ada siang dan malam sedangkan tidak ada matahari. Sedangkan untuk menentukan siang dan malam itu harus ada matahari, nggak boleh tidak. Matahari yang harus menjadi acuannya.
Karena matahari adalah pusat kita, pusat cahaya kita. Ya, Otomatis kan di bulan matahari bang, planet-planet lain. Kan gitu bang. Menciptakan sehat. ya. Nah, kalau di Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Seperti yang saya jelaskan tadi, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah penciptaan langit yang telah diciptakan, yang telah dibangun oleh Allah? Itu ada ayat-ayatnya bang. Nah, kalau di ayat 2 masa pertama Allah menciptakan. Ya, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Iya bang, betul bang. Itu diperkirakan oleh ilmuwan sekitar 13 miliar tahun yang lalu. 14 miliar tahun lalu. Nah, bukti teori ini ya adalah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit yang dipelajari oleh orang-orang yang mendalami tentang sains akan penciptaan. Jadi awalnya itu ketika dikatakan dalam Al-Quran dukkan, ada kata dukkan di sana, itu berarti berbicara bagaimana Allah menciptakan adanya awan debu yang terbentuk dari ledakan yang ada, terdiri dari hidrogen. Kemudian hidrogen sendiri kan kita tahu merupakan salah satu merupakan unsur pertama yang terbentuk ketika dukkan berkondensasi sambil berputar dan memadat. Nah, ini sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran sesuai dengan surah An-Nazi'at yang saya katakan tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu tahap yang pertama, penciptaan alam semesta. Kemudian di ayat ya. Nah, ya yang kedua di masa penciptaan kedua kan ada 6 masa tuh. Itu yang pertama yang tadi. Masa yang kedua diterangkan di dalam Al-Quran di surah yang sama, An-Nazi'at di ayat 28. Kata Allah, rafa'a samkaha fasawwaha. Nah, di sini di masa kedua di ayat ke-28 itu terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Kata meninggikan bangunan ini itu disemisalkan dengan alam semesta yang mengembang sehingga galaksi-galaksi saling menjauh antara satu dan yang lainnya. Dan kemudian langit ini menurut pandangan kita dan itu berkesan dengan sains, itu akan terlihat nampak jauh sekali, nampak tinggi sekali. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi mengembangnya alam semesta itu adalah lanjutan dari teori Big Bang. Jadi pada dasarnya Big Bang itu bukanlah sebuah ledakan dalam ruang, melainkan proses proses pengembangan alam semesta yang kita diami sekarang ini dengan menggunakan perhitungan efek Doppler yang sederhana. Dan itu hanya bisa diurai kemudian oleh orang-orang yang mendalami tentang hal ya betul. Nah, itu yang diterangkan dalam Al-Quran pada fase kedua, rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi tidak bertentangan dengan sains. Kemudian pada masa ketiga di ayat 29 dikatakan wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha, kata Quran. Pada masa ketiga ini Al-Quran menjelaskan seirama dengan pengetahuan yang ditemukan kemudian oleh para ilmuwan. Di situ Allah menyatakan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Jadi ayat ini oleh para ulama ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi kemudian sehingga siang dan malam itu ada. Pembentukan tata surya itu jelas perkiraan para ilmuwan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil dan seterusnya. Jadi prosesnya sama seperti pembentukan galaksi yang diterangkan kemudian di ayat-ayat sebelumnya. Jadi matahari sebagai sumber kan semua unsur yang ada di bumi.
itu di SMA. Kemudian Al-Quran bukan superkontinen. Jadi masa di mana apa yang diurai oleh alam semesta itu tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga sebaliknya. Apa yang diuraikan oleh alam semesta terkait dengan sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu pada masa keempat. Memang sebagian orang akan heran terhadap Al-Quran ini karena Nabi Muhammad tidak pernah mendalami materi-materi tentang bagaimana alam ini tercipta, apa yang terjadi kemudian. Tapi ya alhamdulillah kami sebagai seorang muslim bangga dibandingkan ketika kami membaca kitab Kejadian, ya itu sangat bertentangan dengan alam semesta. Yaitu hari pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, sampai masa keenam itu Al-Quran runut menjelaskan itu, dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, gitu loh Bang. Iya Bang, apakah sampai di situ aja ya. Bang, apakah ada ayat-ayat yang semua itu dia pelajarin dulu Bang? Ada Bang, Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 27 sampai data nomor ayat 33. Ayat 27 sampai 23 Bang. An-Nasiyat sampai ayat 33. Iya betul. Dia kepelajaran dulu Bang, nanti kalau memang itu yang paling masuk akal Bang, dia ucap saya Bang. Menjadi mu'allaf. Insya Allah. Iya. Abang orang Medan? Iya Bang, soalnya ini kutanyakan Bang sama yang lebih tahu lah, yang sekolah-sekolah itu, yang sekolah tinggi. Belum usah dibilang nama ya Bang ya. Iya. Enggak ada jawaban yang pas. Pusing saya. Oh. Iya. Dipelajari aja itu Bang, insya Allah akan ketemu. Dimana makanya para An-Nasiyat ayat 27 sampai ayat 33. Lalu di mana lagi Bang? Al-Quran surah, termasuk diantaranya Al-Quran surah Fussilat. Apa Bang? Al-Quran surah Fussilat ayat ke-9. Ayat ke-9 sampai? Iya. Itu diterangkan segitu aja. Oh, ayat ke-9. Jadi iya. Ayat 10 juga menerangkan itu. Pokoknya Fussilat, pelajari aja Al-Quran surah Fussilat dari ayat 9 dan seterusnya. Anda akan ketemu di situ. Intinya di Al-Quran itu tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ketika Al-Quran berbicara mengenai proses penciptaan, tidak ada yang bertentangan dengan dengan ilmu pengetahuan. Oke Bang, diskusi kita dulu nanti Bang. Iya. Kapan-kapan kalau sudah saya tahu bisa naik kan Bang? Bisa. Oke Bang. Bisa. Terima kasih Bang ya. Oke. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke Bang. Cekrudet. Cukuruku. Ini pertanyaan. Tenang. Cekrudet. Ayo, Oten naik lagi Ten. Allahu Akbar, Masya Allah. Sibuk kayaknya Guru Ndak dari pagi ya? Iya. Biasa cari nafkah di kampung orang jadi perantau kan gitu. Kalau nggak gayung gimana mau ini? Ya betul. Harus gayung becak Bang.
namanya dirantau kan. Ya, di rantau juga kalau ketemu wali kota mah itu rantaunya rantau. Aduh, bener. Kalau si Ruga di rantaunya itu gitar lagi, lampu merah lagi. Gitu ya. Iya, temannya Bang Handi itu, Bang Handi isiin dong kuota. Bang Handi jadi sasaran. Siapa? Si Ruga. Oh, si Kristen sejati. Tadi dari pagi rame terus Oten mah. Cuma ya gitu, aja Otennya Gunda. Yang biasa longor-longor yang naik tuh. Yang ilmu nipunya rendah. Gak terlalu menguasai ilmu nipuan. Belum lulus jadi pesulap. belum lulus jadi penipu. Iya. Bang Handi tidur, Bang Handi. Ya, Andri, selamat pagi Andri. Tinroi cakarut di timuna. Tania matana cakarudo. Matana mapidi-pidi mupi matana makapido. Tapi matinro ni timuna. Di lagi ada timuna nataro. Mohon tadi teh tos kaditu tadi teh cuma ente papandak sareng jalmina gurunda tadi teh kan usaha we kaditu tadi teh. Iya ini roaseng. Dek no lewat bicara nasaba megalade lema kerbau pendek nanre jadi atau tadi si segala timuna kido. Mohon tadi teh kan make senal arek mental njak timuning di sileuleung tadi teh. Iya. Nasaba lisu kampona dina lo si lisu balu warisan lomi panga manu. Cobing kan dijajakeun anjing atunya mun kitu mah. Cocok. Ini roasing ya. Lisu mitomi kampung lo panga manu. Seueur. Manuk buri. Sumun. Kecang namanya gitu. Tania foto je tania manu masyarakat biasa na panga. Manu na RT. Bingung saya mau masuk. Sunda udah akan. Aku wong Jawa wae. Ngono sing Jawa omong ki Gurunda yo ngono kuwi lah pokoke yo. Para dulur sedaya. Kayu. Yo cocok. Cocok lah dek ni masih tu lembok. Me gani tahu nasalin to malah asaluna. Ya pernah jama pangamanu kemuni. Ya pina matin ron aku pura pangamanu na tetangga. Bah. Manras yang kata. Mohon otente boleh. Musuh ya semanu duka. Suara kokok. Suara kokok. Aduh. Masa mau bolok nasi tahu. Aduh kasih ini. Allahu Akbar. Wakoni ro kapa di wa lo ni kapang malosu ni kapa matin ro kasih pak. Apa di foto nah
Tadi telat translate-nya. Manu cucuk rowo sing dowo buntute. Sing edan. Iki kawan iki sapa kawan? Monitor kawan. Kawan. Kayaknya pada tidur ini mah. Woi. Pergi langsung dia. Kaget dia, Bang. Halo Om. Om. Ya Om. Om. Lah, kau naik gitu nggak ngomong Bang? Ngomong lah kau kalau naik kan. Aku mau nanya saudara-saudara. Kira-kira Tuhannya Pak Bom kalau dia hidup di zaman sekarang main HP juga nggak? Main. Kan manusia Guru. Misalnya dia mau hubungi Yohanes atau mau hubungi Andreas atau Filipus, beda kampung, pakai HP nggak kira-kira? Harusnya sih pakai manusia soalnya malah bisa jadi pargoy. Ceprian. Hah? Misalnya Yohanes nelpon kepada Petrus, Tuhan lagi pingin makan coto Betawi itu gimana dong? Ya udah kamu tanya aja dulu di sana, teleponlah sekarang. Halo Tuhan, selamat pagi. Jadi nggak sebentar siang kita makan. Sepupu Tuhan ikut nggak? Si siapa? Yohanes. Entahlah. Kalau ibu Tuhan ikut nggak? Ya ibu Tuhan mungkin, tapi kayaknya dia masih mau masak itu. Ya, Kang Dinda Alif, kalau dia hidup di zaman sekarang ya. Iya, tapi susah Bang. Yohanes susah, aku lagi susah ini. Soalnya motorku mogok udah 2 bulan ini nggak pernah narik. Ya udah suruh aja Tuhan kita naik ojek. Bisa aja terjadi kayak gitu kan ya? Bisa jadi. Betul nggak? Grup WA. Nah, terus kalau misalnya macet. Kok Tuhan kita kok ini terlambat kira-kira dia datang? Enggak lah, kalau macet dia akan jalan di atas mobil. Ini parah nih. Bukan jalan di atas air, jalan di atas mobil. Ya Allah ya Karim. Apa yang terjadi sekiranya itu ada pada zaman sekarang ya? Tapi bisa jadi Guru pas akhir zaman Yesus turun kedua kalinya Nabi Isa. Itu gimana itu nanti kondisinya tuh? Oh, kita sudah nggak ada yang menemui mereka ini kan orang-orang celaka aja ya. Itu nanti kan akan kembali kondisinya ke zaman dulu. Teknologi itu sudah jahiliyah ada. Tidak makanya ada. Kan Rasulullah berpesan memanah, berkuda, berenang. Karena itu nanti senjata yang akan digunakan. Teknologi nanti semua akan punah. Oh, berarti udah sempat pakai HP dong ya? Bubar gak jadi. Jadi kalau hidup di Indonesia dia makan soto Betawi, coto Makassar, empek-empek Palembang, ya kan ya? Es dawet. Tapi katanya makanan pertama yang mau dicicipi nasi liwet katanya Guru. Bukan ikan goreng, bukan? Bukan nasi liwet. Oh, ini ada yang baru naik dulu ini, tak sapa dulu. That's right.
halo monitor. Nas balik. Balik. Kalau malam juga balik. dan Balik butok. Iya, malam-malam. Tadi boleh sebelum ke Al-Quran boleh ke hadis dulu gak coba di dalam Bukhari 3068 tentang masalah-masalah yang sama dengan sains dulu deh sebelum ke Al-Quran. Coba boleh di hadis Bukhari 3068 dibuka. Saya nggak ada kitab hadisnya di sini bang. Lupa saya lagi di luar kota masalahnya. Oh, bisa dibacakan nggak? Iya di situ dijelasin. Ini saya belum bisa on cam nih. Iya. Kalau saya narasi sendiri kan gak enak, nanti dibilang menghujat. Mendingan kan pakai data. Enggak kok, kami sudah maklum kalau orang Kristen bahas hadis itu lucu. Nah, sekarang gini. Tentang wanita yang sedang haid. Lebih mengerti. Ya coba dijelaskan di dalam Bukhari 3068 atau dari Ustadz Alif yang menjelaskan coba. Oh, bukan Ya, bukan itu masalahnya. Sampaikan dulu apa yang bermasalah. Jangan suruh kami menjelaskan. Ya udah. Supaya kami tahu di mana letak masalahnya, di hadis atau di kepala Anda kan gitu. Jangan malu Juma, jangan malu. Jadi ya. Itu di sini. Oh enggak mungkin kami malu tentang agama kami, enggak mungkin. Gimana? Ayolah, coba Ustadz Alif coba bantu on cam buat nunjukin datanya, biar enak gitu dibaca sama yang di bawah. Ya Anda lah kan kalau berbicara mengenai hadits itu, kalau berbicara mengenai hadits, apalagi sampai mengkritisi hadis, orang itu harus sudah bisa paham tentang asbabul wurudnya dan seterusnya. Ya, coba Anda uraikan ke kami ingin tahu gitu loh. Makanya saya silakan jelasin asbabun nurutnya. Iya, udah. Lu kok minta penjelasan? Loh kan Anda lah yang jelas. Anda lah jelaskan. Saya udah bilang, saya lagi di luar. Saya nggak bawa kitab hadis di sini. Beda kalau Anda membahas tentang Quran. Ini kan ada teman-teman. Nah, silakan Anda jelaskan ke kami. Ada teman-teman yang lain. Tadi kan Anda bilang. Ya udah, kamu bacalah, kamu terangkanlah kepada kami. Gitu loh, silakan. Jangan malu, Juma dibuka. Saya kok jadinya kemalu? Yang malu itu Bibel. Harusnya Anda yang Anda yang bawa, ya Anda yang baca lah. Mau baca nanti dibilang menghujat, nggak enak. Walah. Oten. Juma tahu sendiri kan. Tasmu gimana? Ini jadi nggak ini? Ditungguin loh. Di sini ada Ustadz Alif nih, mungkin lebih berpengalaman bahkan lebih mengerti tentang hadis. Ya sebutin apa masalahnya? Ya di situ kan dijelaskan tentang hewan-hewan melata. Tapi penjelasan kok bukan hewan melata ya, di situ sebut-sebutannya, coba jelasin dulu. Apa? Kau sebutkan dulu hadisnya. Iya. Hadisnya dulu disebut apa nih, gitu. Di dalam Bukhari 3068. Hadis Sahih. Terus Bukhari 3068 coba dijelaskan aja itu sesuai dengan hadis atau tidak. Katanya kan paling saya bantu aja deh nih. Iya silakan dibantu, kasihan namanya Oten. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min dawabi man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junaha alaihi al-aqrabu wal fa'ratu wal kalbul ukur wal gurubu wal hidaahu. Terjemahnya, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak,
burung gagak, dan burung raja wali. Oke, di situ memang itu hewan-hewan melata, Ustadz. Coba dijelasin. Oke, jawab. Pertanyaan saya, seberapa banyak makna kata melata? Kita harus bicara kepada sains lagi baliknya ya tadi. Oke, kembali berarti kepada bahasa Indonesia ya, sebelum ke tentang kaidah bahasa Arab, karena di sini menggunakan kata dawab. Ya, dawab, bahkan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang Allah ciptakan kecuali Allah berikan rizkinya. Jadi lupa aku. Balik ke dengan dawabi ila Allahi rizquha, itu loh ya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi ini kecuali ada rizkinya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia dulu coba ya. Oke, makna kata melata sebelum Anda mengoreksi hadis. Saya coba dulu kata melata di sini. Melata dalam bahasa Indonesia merujuk pada cara bergerak hewan yang tidak memiliki kaki. Itu AI, Ustaz. Itu AI, langsung dari sainsnya aja penjelasan tentang melata itu kan AI. Maksudnya penjelasan tentang melata itu langsung menurut sains aja, karena kan Juma ini kan keluar-keluar. Ya, kalau gitu Anda yang nampilkan, makanya dari tadi saya nungguin. Berarti nggak bisa ditampilkan dong. Benci kali dia sama Bang Soma. Anda yang bawa masalah, kita yang suruh nyari masalah sesuai dengan Anda yang mau. Aduh, Mak. Ya maklum lah, umat penjajah. Kok ngomong jangan pada emosi lah. Siapa yang emosi? Jadi gimana? Lah kan Anda yang mau jelasin. Ya ini itu bukan hewan melata yang ada di penjelasan. Bang, gini loh, saya bantu tampilkan, Anda tolak. Lah, Anda sendiri tampilkan sesuai dengan yang Anda miliki, kan gitu. Dari tadi saya minta, ini saya gedein ya, jangan Anda gedein. Nah, silakan Anda tampilkan datanya. Kan dari tadi saya tungguin. Anda yang bawa masalah, tunjukkan masalahnya ke kami. Ya, jangan masalah Anda yang Anda punya suruh kami yang nyari. Ini kan kualitas Kristen kayak gini, Tad, udah nggak aneh. Ini kan Gurunda Juma, ini kan kowar-kowar tentang sama dan sesuai dengan sains. Nah ini bagaimana dengan Bukhari 3068? Kita belum ke ranah Al-Quran. Apa masalahnya? Itu kan udah bertentangan. Apa masalahnya? Apanya yang bertentangan? Itu emang hewan melata, Bang. Saya tanya. Ya sekarang kalau burung itu di bumi atau di mana burung? Itu dulu. Itu ada tikus. Secara logika sehat dong. Ada tikus. Iya. Enggak, kutanya dulu samamu. Kutanya samamu dulu. Janganlah Anda membawa kelelawar. Seluruh burung itu hidupnya di mana? Di bumi atau bukan? Gak usah kemana-mana, pokoknya itu dulu. Itu aja. Kamu ingin membahas Islam, tapi kamu tidak mau masuk ke ranah Islam, kan lucu. Gimana ceritanya? Kutanya samamu dulu. Gini. Tanya samamu. Saya langsung. Burung gagak, burung raja wali itu hidupnya di mana? Di bumi atau gimana? Dalam laut. Kita langsung bicara tentang laut itu pun masih di bumi. Kesimpulannya aja dalam sains itu. Jadi Kristen harus longor. Dalam sains itu lucu kan? Binatang melata. Itu bukan binatang melata. Loh. Dalam IPA bukan. Astagfirullah ya Allah ya Kalim. Ini kamu ingin memaknai internal Islam dengan bahasa Indonesiamu. Susah itu. Sedangkan cakupan daripada sabda Rasulullah ini adalah hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Nah, maksudnya hewan melata ini hewan yang berada di atas muka bumi itu dulu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai burung gagak dan burung raja wali, apakah dia tidak hidup di bumi? Ya udah, kita bicara hewan melata dalam sains itu gimana? Alamak. Kalau kita berbicara mengenai hadits, kita harus mengikuti kemudian apa yang muncul, rasa bahasa yang muncul di dalamnya. Jangan kau maknai Islam itu dengan bahasa Indonesiamu.
apakah hadis itu sama dengan pelajaran sains atau IPA? Coba jelaskan tentang hewan melata itu, atau apakah sama dengan sains? Tidak ada yang bertentangan. Apanya yang bertentangan? Coba. Tidak sama. Coba kamu coba. Udah mengakui. Coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan. Sains berbicara mengenai hewan melata itu maksudnya apa? Oke, Juma sudah mengakui ya, memang Mengakui apa? berbeda. Saya mengatakan bahwa Raja Wali itu hidupnya di bumi, sama dengan sains. di alam bumi. Juma sudah mengakui sama dengan murid Paulus gitu doang. Murid Paulus loh, coba Cuma lihat. bisa gitu doang. Murid Paulus ya. Bikin malu Kristen ini, Kristen kualitasnya kayak gini amat. Juma sudah mengakui ya, tidak sama dengan sains. Katanya sudah mengakui katanya, coba. Padahal tidak ada saya mengakui, coba lihat. Lihatlah, ini kalau murid Paulus ya begini. Murid Paulus ya gini. Murid Paulus sih kayak gitu. Ini gue punya akun gede, kita di Superboy yuk. Berdua. Berani gak? Ini kamu sudah di sini. Nggak usah di Superboy. Kenapa Superboy? Kenapa bisa? Ya. Nggak berani. Mending dunia nyata offline. Berani nggak offline dunia nyata? Kenapa bisa ke sana? Kenapa bisa ke sana? Ada apa? Ada apa? Kamu ingin menjebak lagi, menjebak. Yang penting mengulang kata yang sama, mengiyakan pernyataan lawan, berarti kalah gitu maksudnya. Ya, tadi kan lagu lama. Gurunda Juma sendiri. Lagu lama. Ya kan tidak sama dengan sains. Ini Gurunda Juma sendiri. Siapa bilang kayak gitu? Saya justru mengatakan bahwasanya yang disebut melata di sini itu melata di bumi. Sekarang permasalahannya, apakah burung gagak dan burung Raja Wali ini tidak berada di bumi? Maka rasa bahasa yang muncul dalam internal Islam, hadits, jangan kau pakai bahasa pengertianmu bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya udah coba jelasin. Malum Gurunda umat terjemahan. Ngerti. Malah dia mengatakan yang terjemah ini kan ulama-ulama. Masa ulama terjemahinnya salah? Kan nggak mungkin. Ya, siapa yang mengatakan salah coba? Kamu yang memahaminya. Yang mengatakan salah itu kamu. Ulama tidak mengatakan salah, saya tidak mengatakan salah, malah berkesesuaian. Cuman dalam prinsip pemikiran saudara, kalau dikatakan hewan melata itu artinya yang hanya ada melengket di bumi kan? Kami tidak memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena burung Raja Wali, burung gagak juga mereka mencari makan di bumi. Lucu ente itu. Aduh. Ini lagi. Pada tukang hujat. Parah. Ketika Raja Wali mencari makan, dia di bumi. Ketika burung gagak cari makan di bumi, ya melata lah. Cuman kalau kamu sebagai orang Indonesia, ketika mengatakan hewan melata seperti ular, itu kan biawak. Kami tidak memandainya seperti itu. Dan kalaupun dimaknai seperti itu, tak ada masalah. Karena kenapa? Sudah diakui ya. Burung gagak, burung Raja Wali. Siapa yang bilang tidak sama? Ini Gurunda Juma sendiri yang mengiyakan bahwa tidak. Enggak ada pernah kukatakan tidak sama. Malah saya mengatakan burung Raja Wali, kemudian burung gagak cari makannya di bumi. Mereka melata di bumi mencari makan. Saya akui begitu kok. Apa yang bertentangan? Gurunda aja yang rusak. Kalau menurut saya ini sama nggak sama sains Gurunda singa makan jerami? Nggak bisa jawab langsung orang. Oh jangan diuji coba kalau masalah Bible. Ini singa makan jerami nih. Jangan uji coba Bible dengan sains. Jangan di ini Kang, jangan dibahas Bible kalau sains karena memang sudah tidak masuk akal, irasional. Ini aja belum masalah. Kan udah kelar ini. Burung gagak, burung Raja Wali. Sekarang dulu kutanya samamu. Kutanya dulu. Menurutmu burung gagak, burung Raja Wali ketika kemudian hidup untuk melangsungkan kehidupannya,
Ketika burung gagak, burung Raja Wali melangsungkan hidupnya dalam rantai makanan atau ekosistem yang ada pada binatang yang saya disebutkan di hadis ini, itu melatanya di bumi atau di langit? Kutanya dulu sama kamu. Tulang sulbi gimana? Loncat lagi tulang sulbi. Kristen. Ini saya bantu bagi kamusnya ya. Ini dalam kaidah Nanti bahasa larinya Arabnya. ke ini keju membeku jadi manusia jadi dari keju. Bahaya Keju, itu. mau bikin martabak itu Kurunda. Di situ kan kata dawab, ada juga kata dabah, dabatun, dawabun, itu masih satu akar kata ya. Nah, di sini dikatakan kata dabatun itu contoh hewan melata. Mana? Hewan melata ini kelihatan. Nah, ini. Aduh, ketinggian materinya Dinda, ketinggian orang seperti Binatang ini buas. mana bisa paham. Semua itu berkaitan dengan binatang gitu loh. Nah, ini coba saya kasih tahu dia dulu sedikit. Makanya dari tadi saya bilang coba kau keluarkan datamu, kau bawa masalah, kita suruh nyari, capek jadinya. Cuman bisanya membantah. Berarti memang benar ya, tidak sama dengan sains. Pak Bomom naik sini, Pak Bomom naik lagi sini, saya nggak kelihatan. Ini blow on. Lucu. Dia memaksakan, dia pingin kali Islam itu salah. Bahwa tidak sama dengan sains. Guru Dajuma sendiri Nah, itu mengatakan tidak sama dengan sains. Coba lihat teman-teman, coba lihat. Di mana saya mengaku itu? Di mana saya mengaku itu? Coba. Permisi, Kristen ini. Pak Bomom noise semuanya. Guru Dajuma Penyembah makhluk kuburan ya kayak gini, coba. Penyembah makhluk kuburan begini modelnya diskusi. Dia ingin menipu. Dia ingin kemudian menemukan celah di Islam, tapi tidak bisa. Gak bisa kamu dapat celah di Islam, itu gak bisa. Ini manusia tanpa anus ngapain di sini? Mau diskusi baru kabur gitu. Diajak diskusi di Superboy membahas Yesus dengan versus Allah, nggak mau. Maunya dia bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Dia percaya diri dengan Tuhannya sendiri. Nah, inilah Kristen. Nyamar Yahudi. Selamat Ambil pagi. Tuhannya Yahudi. Ya pagi. Gimana manusia Suma? tanpa anus. Saya tunggu-tunggu kabar di Superboy ini gimana? Lah, saya sudah mengiyakan. Temanya Loh, kasih oke. pilihan. Sabar Saya dulu. bilang, tuh temanya Tuhanmu Yesus dan Tuhanku Allah. Berani enggak? Oke, Yang dengar kedua Tuhannya ya. Yahudi. Dengar ya. Waktu Ya, kita silakan. diskusi pertama itu kau yang menentukan tema. Sekarang Mana ada saya menentukan tema? sabar, kau Mana ada yang saya menentukan tema. Kalau kan Pak Bomom yang nge-WA, gimana Pak Bomom ribut terus Kamu Diam yang dulu. menentukan tema. Kamu ingin menjebak saya dengan tulah. Kamu yang bawa tema itu. Udah, Kamu lupa Diam. kalau yang kita Jangan mute bahas ya. itu adalah terkait dengan kitab suci. Jangan Kitab suci mute. orang Yahudi. Gua nggak bakal Bukan nge-mute lu kalau lu Umat diem Islam ya. gitu Kalau lu nggak bisa tertib. Tapi kamu memaksakan kehendakmu lari ke tulah, nggak nyambung. Begitu Bom. Sekarang kamu nantang lagi membahas tentang Tuhan. Saya iyakan, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Berani nggak? Tentang Tuhan. Aku bilang oke. Duh, layar. Tuhannya orang Kristen. Kamu sudah Saya tahu. bentar dulu, Kau bro. tidak punya Saya hak ngomong menggunakan dulu. kitabnya. Emangnya saya nggak boleh ngomong di sini? Kau tidak punya hak. Kau tidak punya hak Teman-teman menggunakan mereka takut kitabnya saya Yahudi. ngomong. Ya udah ngomong dulu. Dasar manusia tanpa anus. Jadi sesi kedua ini kamu nggak boleh membawa kitabnya Yahudi karena sesi Woi, pertama aja kau sudah saya keok. ngomong kenapa saya nggak dikasih ngomong? Kau tidak punya hak untuk membawa kitabnya Yahudi. Teman-teman, Sekarang pertanyaan mereka saya. kejang-kejang ini. Saya nggak jawab. dikasih ngomong. Saya jawab kemudian tantanganmu Saya nggak dikasih dengan tema ngomong. yang kamu mau.
terkait Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam. Bersediakah saudara? Silakan. Dia nge-mute sendiri, Gurunda. Dia nge-mute sendiri, nggak ada yang nge-mute. Terima kasih banyak. Sebentar. Sekarang kita bikin judul, Tuhannya Kristen itu sama dengan Tuhan Yahudi atau Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi. Oke? Itu dong. Langsung aja, nggak akan pernah sama. Udah ketahuan itu. Ya udah, oke, mau ya. Tidak akan pernah sama. Sekarang langsung ke Tuhanmu. Kita buktikan gimana. Tidak akan sama. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Maka langsung. Jangan kau ngomong. Langsung saya tadi ngomong, saya diam. Langsung kunci. Kenapa saya langsung ngomong kau ribut? Bom lu kebiasaan dari dulu, lu belum debat, belum apa, udah framing lu. Udah tua lu. Iya, saya ngomong, jangan dipotong dong. Jangan dipotong dong. Tadi kalian ngomong dulu, saya diam. Gak berani dia. Kalau berbicara mengenai apakah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus itu sama, itu menurut Kristen sama. Bahkan satu hakikat. Menurut kamu, mau sekuat apapun saya mendalilkan dalil, kamu akan tetap nolak. Kenapa? Karena sudah dari awal kamu menganggap Tuhanmu itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Jadi percuma kita bahas itu. Sekarang, kalau Anda ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, Tuhanmu yang Yesus itu yang kamu kedepankan, yang kau tampilkan versus Tuhanku yang adalah Allah. Gak usah lagi kau ngemis-ngemis jilat-jilat ke Tuhannya Yahudi. Ngapain? Karena orang Yahudi tidak pernah mengakui Tuhanmu. Sejak kapan Yahudi mengakui Yesus Kristus makhluk kuburan itu sebagai Tuhannya Yahudi? Sejak kapan? Ngapain kau bawa jilat-jilat Yahudi? Kau jadi jemaat iblis nanti berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi adalah jemaat iblis. Jangan kau bawa itu, malu nanti kau. Jadi Tuhannya Yesus Kristen yaitu Yesus, dan Tuhannya Islam yaitu Allah. Itu kalau mau ayo. Kapan kau mau? Gak usah kau jilat-jilat lagi. Tuhannya Yahudi. Giliran saya lagi ya. Tuhannya Islam. Giliran saya lagi ya. Oke, saya ngomong lu diam. Lu diam. Oke. Supaya kita membuktikan ya bahwa Tuhannya orang Kristen itu sama nggak dengan Tuhan Yahudi, atau Tuhannya semua sembah itu sama nggak dengan Tuhan Yahudi, lu diam dulu. Tadi lu punya pernyataan ini saya udah rekam. Lu mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak pernah mengakui Tuhannya Kristen. Sekarang pendiri Kristen itu Petrus. Iya, betul. Sekarang pendiri Kristen Petrus. Lu diam, lu jangan kejang-kejang. Petrus orang Yahudi. Murid yang durhaka. Murid Yesus orang Yahudi. Lu diam, lu kejang-kejang. Berarti Petrus itu durhaka berarti. Diam, saya ngomong, lu jangan bicara. Lu kejang-kejang. Berarti Petrus itu durhaka. Inilah kalian, kalau saya ngomong lu kejang-kejang, sumpah. Lu takut sama gua lu. Mana? Kita diskusi, saya tunggu. Dia kalau begitu saya tunggu kau di Superboy. Tuhannya orang Kristen. Ngapain di Superboy? Di sini aja. Ngapain? Gak ada di Superboy. Ngapain di sini aja lu? Gak ada. Udah, sabar. Jangan giliran kalian ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong. Kenapa lu merocos? Host, muka lu aja kayak tempurung kelapa kok gimana sih? Oh, muka lu kayak babi. Gimana sih lu? Itu hujan. Kan lu yang menghujat. Barusan gua balas lu mewek. Gua balas lu cengeng. Badan aja gede tapi hati cengeng lu. Gak usah cengeng lu kalau sama gua berdua lu. Gak usah cengeng lu. Badan aja gede. Segede kebo lu tapi cengeng lu. Mewek. Ngapain? Gua gak pernah nge-mute orang. Ngapain lu? Oke, lu diam ya. Oke. Jadi Zuma, kita lanjut tadi hewan melata. Aduh, HP penuh sama badan bobo. Surat 42 ayat 9, hewan yang disebarkan di bumi maupun di langit. Coba kau sebutkan dulu. Tadi di bumi itu kau mengatakan burung itu ada di bumi. Memang burung ada di bumi, tapi di dalam Al-Quran itu bumi dan langit.
Itu dua hal yang berbeda. Tuhan menciptakan bumi dan langit. Udara itu ada di bumi. Itu di situ dikatakan Tuhan menciptakan bumi dan langit. Berarti ada dua ciptaan, bumi dan langit. Silakan kau jelaskan. Hewan melata yang ada di bumi, di langit itu apa? Silakan. Itu dijawab di 1 Korintus 15:48. Ditanya Al-Quran, jawabnya Alkitab. Kau jawab dulu. Emangnya Al-Quran gak mampu menjawab? Dalam surat 16 ayat 89. Itulah teman-teman Kristen tidak ada lagi kalian, karena kalian itu ditanya Al-Quran jawabnya Alkitab. Kalian ini susah. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Loh, petir. Udah diturunkan aja. Ya. Kencang kali suaranya. Sengaja itu. Jadi di dalam 1 Korintus 15:48 itu dikatakan begini, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Berarti di surga itu ada juga makhluk-makhluk. Nah, binatang itu makhluk nggak? Makhluk. Berarti di surga ada makhluk. Itu sudah dijawab itu. Kau pertanyakan sesuatu yang jawabannya sudah ada di Bible, ngapain? Ditanya Al-Quran jawabannya Bible. Ya supaya kau sadar, ngapain kau tanya Al-Quran yang jawabannya sudah ada di Bible? Apakah di langit itu ada binatang? Lah dijawab sama Bible, ngapain kau tanyakan itu? Kan lucu. Terus tema ketika saya ajukan Yesus versus Allah, tidak bisa disandingkan memang antara pencipta dengan makhluk kuburan. Memang tidak bisa. Tetapi paling tidak dia orang-orang ini sadar, oh ternyata level Tuhan kita itu rendah kali ya dibandingkan Tuhannya umat Islam itu. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai apakah Tuhannya Kristen dan Tuhan Yahudi sama, itu penipuan. Itu masih luas nanti jabarannya. Dia ingin menipu dengan tema seperti itu. Ingin nyamar-nyamar Tuhannya adalah Yahudi, Tuhannya juga Kristen. Gak ada. Langsung inti. Apakah Yesus makhluk kuburan ini yang keluar dari kubur dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi itu sama dengan dengan konsep Tuhan dalam perspektif keilmuan gitu loh. Jangan sama dengan Tuhannya Yahudi, ngapain? Kalau orang Islam Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Yahudi, tidak akan merusak akidah Islam, tidak akan merusak. Toh kita tidak pernah juga mengatakan bahwa Allah itu harus Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Kita hanya tahu Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Dah selesai. Nah, sedangkan Yesus, apakah dia Tuhan? Allah Subhanahu wa taala, apakah dia Tuhan? Nah, itu yang dibahas. Bukan apakah Yahudi, apakah Yesus Tuhan Yahudi, apakah Allah Tuhan Yahudi. Bukan itu. Terlalu melebar. Langsung Yesus versus Allah dalam perspektif ketuhanan. Nah, itu baru laki-laki. Masih mau berlindung kepada Yahudi, bikin malu. Ceritanya kalau bom-bom ini masih mau pakai Tuhannya Yahudi, berarti satu Tuhan versus 3 Tuhan. Sama Yahudi aja diludahi mereka, gelunda. Itulah. Itu suaranya bom-bom keras begitu. Iya, itu sebesar itu orangnya. Kalau sama yang saya seimbang itu. Tapi HP saya penuh tadi sama bom-bom semua. Saya kalau ini, Kang, kalau saya sudah punya alat yang bisa sebesar Pak Bom-bom, tiap hari saya tidak di Komal Islam. Lah, itu tiap bisa hari nanti saya masuk di komal-komal mereka. Nanti saya setting itu, Gelunda. Bisa itu. Pakai itu. Coba nanti kalau sudah dibawakan ya. Bawa nggak ya? Nanti coba aku periksa di tas. Ya. Kalau enggak kan masih bisa dibeli di Jakarta. Ya. Itu kalau sampai suaraku bisa kayak Pak Bom-bom, teman-teman, kalian akan lebih sering menemukan Bang Zuma di Komal Kristen daripada di Komal Islam.
Karena saya sudah berapa kali coba, tetap suara saya tenggelam. Jadi percuma saya masuk ke sana sebelum suara saya bisa keras kayak dia. Percuma kan saya masuk ke tempatnya mereka, kalau suara saya tertekan juga nggak kedengaran. Tapi kalau sudah besar kayak bom-bom tadi itu, ya saya akan ikuti di mana dia live, di situ saya naik. Bagi itu teman-teman. Ya pasti saling pakai mixer. Saya udah tanya teman-teman, ada nggak mixer yang kenceng suaranya tapi nggak ada respon dari teman-teman. Pas giliran kita naik, suaranya Bang Suma kecil. Soalnya Bang Suma kecil, ya carilah mixer yang bagus itu yang mana. Udah itu beli OTG yang itu udah benar Gurunda, cuma cara nyetingnya aja nanti saya settingin kalau udah di Jakarta. Kores aja pakai itu. Oh iya? Iya, Kores pakai itu. Sengaja itu bom ada yang ngemodalin itu. Kalau perangkat sih sebenarnya memang benar sudah pas. Maksudnya yang dimiliki Gurunda itu udah luar biasa. Hanya mungkin tadi ada beberapa part yang diperlukan atau tadi settingannya kayak Akang gitu. Ya kalau sama saya seimbang kan tak? Nantilah ke di Jakarta. Iya. Seimbang, kalau yang saya ini seimbang sama dia. Kasihan itu lagi cari buat beras itu Gurunda, karena penontonnya udah hilang semuanya si bom-bom itu. Dia akui kok, saya kesini karena saya tidak lagi ini, saya di gereja paling dapat sekian 1 bulan, makanya saya di TikTok. Untuk ada kok videonya itu, saya pernah posting tapi dihapus sama TikTok. Dihapus sama TikTok? Iya dihapus. Mungkin sedih. Bukan, sedih mungkin ini Gurunda isinya kali. Enggak, cuman potongan videonya bom-bom yang ngaku-ngaku nggak ada gaji lagi, penghasilan YouTube-nya cuman sekian, gitu-gitu. Oh, curhat gitu ya, kasihan. Berarti TikTok itu mungkin kasihan, jangan banyak yang nonton, jangan banyak yang denger, kesedihan si bom-bom itu mungkin. Dasrek, giliran lu ditanya ya tentang Bible. Lanjut dulu. Dinda Alif, Dinda Alfi, silakan. Siap Gurunda. Silakan bertanya. Ya, dulu tentang ya kita bertanya ya, kita bagian bertanya ya. Tadi kan lu bertanya. Menurut Galatia 3 pasal 13, siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Oke, coba kita buka surah Ar-Rahman 19. Jawab dulu, dasar kualitas kali tengkal lagi. Coba jawab. Menurut Galatia 3 pasal 13, siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Jawab. Jawabannya ada di surah Jawab. Ar-Rahman 19. Jawab, kafir. Ar-Rahman 19 jawabannya. Enggak gini, Oten itu lucu ya, maksudnya kalau dia itu membawa sebuah masalah, disampaikan dulu loh. Jangan suruh kita nyari, terus kita suruh nyari datanya, terus dia yang ngebantah. Datanya aja nggak disampaikan sama dia. Oten tuh kayak gitu terus dari tadi perasaan.